ikut agendanya Badan Gizi Nasional bareng sama Prof. Dadan. Dan hari ini kita mengawali agenda di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Untuk Anda yang masih penasaran sebetulnya makanan bergizi gratis ini tuh apa sih? Sistemnya seperti apa? Dimasaknya di mana? Saya mau ngajak Anda untuk keliling, ngelihat langsung seperti apa prosesnya. Let's go! Oke, sekarang saya udah ada di dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Wong Solo. Ini kita ada di daerah Ngemplak ya Pak, kalau saya tidak salah ya. Lokasinya ya di Ngemplak ya. Benar, saya udah sama Prof. Dadan di sini, Kepala Badan Gizi Nasional dan juga Menteri Bappenas, Prof. Rahmat. Selamat pagi. Pagi ini udah semangat untuk memulai agendanya. Harus Semangat. Keterlibatan mitra-mitra seperti ini sangat kami harapkan, terutama di awal-awal ketika kami masih harus menyelesaikan seluruh administrasi keuangan sampai akhirnya nanti kami bisa uang itu duluan keluar baru UMKM ikut terlibat. Nah, untuk sementara ini mereka-mereka yang memang peduli sekali dengan merah putih di dada menyukseskan program memberikan makan bergizi kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, menyusui. Dan mereka itulah yang harus kita ucapkan terima kasih atas keterlibatan. Luar biasa. Namanya juga badan baru ya Pak Rahmat ya. Jadi ya anggarannya juga masih sedet-sedet kali ya. Masih harus ditata, Masih tertata gitu. Nah kalau Prof. Rahmat ini why so concern sampai Menteri Bappenasnya aja nih turun tangan untuk turut mendampingi Kepala BGN ke agenda-agenda seperti ini Pak. Jadi Kementerian Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu sejak awal sudah terlibat di dalam persiapan, dalam perencanaan program sangat besar. Jadi Pak Presiden ingin supaya program ini sukses. Tidak hanya sukses di satu tempat, tapi sukses dari Aceh sampai Papua. Apakah perencanaan itu cocok dengan yang dibicarakan sejak awal? Sekaligus kita juga selain memonitor, kita juga mengevaluasi. Jadi kami selalu bersama. Selalu bersama. Tak terpisahkan. Tak terpisahkan. Oke, baik. Kita udah lengkap banget pakai APD-nya. Itu tugasnya. Dan ini program prioritas ya Pak. Jadi semuanya turun lapangan untuk sebegitu fokusnya ngurusin ini. Baik, kita akan langsung lanjut ke ruangan sebelah Pak. Kita sambil lihat ibu-ibunya bekerja. Semangat ya Ibu. Ini sebagai badan baru kan Pak. Akhirnya dibangun sama Pak Prabowo. Memang ingin menjadi prioritas utama yang jangan sampai kelewatan lah gitu. Bapak dipilih menjadi kepalanya. Somehow apakah ini menjadi sebuah kehormatan atau jadi beban Pak? Pertama harus saya sampaikan, itu beyond my expectation. Di luar dugaan saya Bapak Presiden menunjuk saya. Karena saya sebenarnya hadir selalu memberikan masukan-masukan ke Presiden sebagai tim pakar. Tapi kemudian ketika membuat pilot project pertama kali yang kami lakukan di Sukabumi, mungkin Pak Presiden melihat ini model yang dikembangkannya cocok untuk diduplikasi di seluruh Indonesia. Maka Pak Presiden meminta kepada saya, berani nggak menjadi kepala badan? Saya bilang, saya katakan kalau saya ditunjuk pasti saya akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Challenge jadi Pak Presiden, luar biasa. Jadi ini sebenarnya tantangan besar sekali. Saya saat itu agak tercenung karena tidak pernah terpikirkan untuk memimpin badan baru, program utama, di mana belum ada badan harus dibentuk badannya, belum ada orangnya harus disusun orangnya, belum ada anggarannya harus disusun. Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Uang itu kami masukkan dulu, kemudian mitra kemudian belanja dengan pegawai badan gizi dari uang yang sudah ada di rekening, bukan oleh uang mereka dulu. Jadi sebetulnya keterlibatan pengusaha-pengusaha dalam tanda kutip yang sudah besar ini sangat bermanfaat sekali untuk berjalan. Saya ucapkan terima kasih karena dengan keterlibatan mereka jadi program ini bisa berjalan tepat waktu. Oke, Pak. Akhirnya kita sambil jalan sedikit. Akhirnya ini kan sudah berjalan sekitar 1 minggu ya, Prof. Dadan? 8 hari. 8 hari ya, 1 minggu lewat 1 hari. So far apa aja sih Pak temuan di lapangan mungkin yang paling bisa Bapak highlight dari 1 pekan pelaksanaan makan bergizi gratis ini? Pertama secara umum berjalan lancar dan baik. Ada beberapa keluhan yang disampaikan, diantaranya komposisi makanan yang dinilai terlalu sedikit. Tapi yang ini sudah baik sekali. Ini oke loh. Ini kalau dicoba
saya yakin Mbak Hanum tidak bisa menghabiskan ini. Iya ya. Karena porsinya ini cukup Gede komplit dan ini seimbang sekali. Di sini ada protein 2, Benar. ada seratnya, ada karbo, dan juga ada untuk mineral serat. Jadi ini sudah bagus sekali. Dan keluhan-keluhannya beberapa diantaranya kecepatan di dalam pengiriman, ketepatan waktu. Yang dari hasil uji coba kami itu membutuhkan waktu sampai semuanya bisa berjalan tepat waktu. Makanya kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang selalu memoto materi itu, kemudian diupload ke media sosial, karena itu jadi bagian evaluasi kami juga. Ya, jadi ada yang menyebutkan kami melarang, itu justru kami menganjurkan semua pihak gitu untuk ya? mengupload. Gitu, karena dengan Pak. begitu itu adalah bagian dari pengawasan bersama. Oke. Jadi apa makan siang adik-adik hari ini tolong diupload ke sosial media. Diupload ke media sosial supaya kami bisa tahu menunya itu cocok, sesuai, atau kurang. Bapak tadi ngomongin soal distribusi nih, kita lihat Ya. distribusinya baru akan dilakukan. Ya. Ini pengantaran kemana aja Mas rencananya? Kismoyoso. Kurang lebih seperti ini ya, yang ada di semua SPPG ya Pak ya? Ya, ini kami memang dulu membuat satu sistem yang kemudian sekarang kita copy paste ke seluruh Indonesia. Oke, direplikasi tadi kalau kata Prof. Dadan. Nah, kami belum sampai ke daerah yang terpencil karena itu nanti dengan berjalannya waktu. Tapi untuk sementara ini kita permudah dulu dengan hal yang sudah kami lakukan hampir setahun di Sukabumi. Dan alhamdulillah dengan pola seperti ini secara serempak bisa dilakukan dan sekarang sudah mencapai 31 provinsi. Oh, capaiannya Capaian. luar Cepat biasa sekali, loh, dari ya. tadinya 26 sekarang udah 31. 31. Dari 190 sekarang sudah 220. Oh, Dan kami oke. harapkan di bulan Januari ini sudah meningkat terus. Pak, tapi penasaran, mungkin banyak yang belum tahu ada badan baru namanya Badan Gizi Nasional. Ya. Kerjaannya apa aja Pak selain ngawasin makan bergizi gratis? Iya, tentu saja kami ingin melaksanakan program utama dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, di mana kita ini memiliki masalah utama di dalam hal pemenuhan gizi anak-anak, karena Mbak Hanum harus tahu bahwa anggota keluarga Indonesia itu dibagi menjadi 5 kelas. Ada kelas miskin sampai kelas kaya. Kita tidak handle orang-orang ini yang pendapatannya di daerah percobaan kami hanya 1 juta kurang. Jangankan 1 juta itu, jangankan untuk anak 3, untuk diri sendiri aja kurang. Nah, itulah kenapa Pak Presiden menyebut sebagai langkah strategik, karena kita harus menyelamatkan generasi emas ini dengan makan bergizi. Dan ini penting sekali. Oleh sebab itu Pak Presiden menugaskan Badan Gizi untuk menyelenggarakan makan bergizi ke seluruh ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, sampai anak SMA, karena ada 2 titik kritis pertumbuhan anak itu, yaitu 1000 hari pertama dan juga ketika tumbuh dari usia 8 ke 17 tahun. Makanya tidak heran ya kalau di daerah percobaan kami itu 60% anak itu tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang tadi itu. Jadi kalau makan itu ada nasi, ada mie, ada kerupuk, itulah biasa yang mereka makan. Nah, mereka kaget gitu ya melihat ada nasi, ada sayur, ada telur, ada ayam, ada buah. Nah, itu 60% anak itu nggak pernah melihat itu. Dan 60% di wilayah percobaan kami, anak itu tidak pernah minum susu. Itu bukan karena laktos intoleran seperti yang disebutkan oleh para ahli, tapi mereka tidak mampu beli susu. Padahal itu bagian penting untuk pertumbuhan. Bapak, program makan bergizi ini menyasar kalau saya tidak salah, koreksi Pak, 19,5 juta. Untuk ibu hamil dan anak-anak. Untuk target keseluruhan. 82,9. Oke, untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun ya, tapi untuk tahun 2025 ini untuk sementara dengan dana 71 triliun antara 15 sampai 17,5 juta. Oke, untuk ngelihat langsung abis ini kita akan ngecek ke beberapa sekolah ya Pak ya? Ya. Oke, ikutin terus perjalanan saya hari ini sama Prof. Dadan, Kepala Badan Gizi Nasional. Saya udah semeja sama Prof. Dadan, sama Pak Puspo. Halo Bapak. Sama Pak Rahmat juga, Pak Wahyu, sama Bang Frits. Kita akan nyobain menu makanan yang tadi dimasak di dapurnya Wong Seleup. Oh, terima kasih. Ini adalah menu hari ini. Ini tambah telur,
Karena hari ini tidak ada susu, susunya diganti dengan telur. Telur, oke. Ya, sesuai anjuran Presiden. Proteinnya sama ya, Ya, silakan makan rasanya dan saya pastikan Mbak Hanung suka. Oh gitu ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan. Banyak pengalaman ibu-ibu senang karena akhirnya yang tidak suka makan sayur Jadi suka makan. sayur. Karena ngelihat temennya makan sayur. Ya. Oh, adik-adik di sini ada yang suka makan sayur gak? Enggak. Enggak, tapi dia makan tuh. Enggak, tapi makan tuh kan. Emang tapi yang makan. itu enak sayurnya? Enak. Enak. Jempolnya mana? Wih, oh enak. Oke, Bapak ini mungkin juga jadi pertanyaan menarik. Awalnya ini kan dijatahin harganya 15.000 kan Pak? Ya. Terus turun jadi 10.000. Kalau di daerah mungkin secara harga makanan bisa dapat 10.000 segini tuh make sense, masih enak gitu Pak. Tapi kalau ngomongin kota-kota besar itu akan sangat sulit gitu. Jadi gini Mbak Hanum. Jadi yang dibayar oleh Badan Gizi itu bukan satu ini porsinya berapa. Tapi tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa ada di setiap SPPG ada satu ahli gizi. Nah, setiap ahli gizi ini akan membuat menu 1 bulan. Nah, kemudian menu hariannya itu dilihat. Misalnya Senin menu apa, Selasa menu apa, Rabu menu apa. Nah, bahan baku yang dibutuhkan untuk menyusun menu itulah yang dibayar at cost. Karena pasti antara kalau kita belanja satu orang dengan uang 10.000, dengan kita beli bahan baku untuk 3.000, pasti lebih murah. Jadi yang kita bayar adalah bahan bakunya. Nah, terkait dengan beberapa daerah yang memiliki indeks kemahalan, itu kami sudah sesuaikan dengan data indeks kemahalan yang sudah disusun oleh Bappenas. Jadi misalnya daerah-daerah seperti Solo, pengalaman kami di Sukabumi, indeks 10.000 tuh masuk sekali karena sebenarnya bahan baku tuh di bawah itu. Tapi nanti untuk di daerah Papua, Maluku, daerah-daerah timur, daerah-daerah terpencil itu indeks kemahalannya ada dan kami sesuaikan. Kami bayar at cost. Nah, Pak mumpung ngomongin soal anggaran, belum lama Menko Bidang Pangan Pak Zulkifli Hasan kan juga sempat mention bahwa anggaran ini kan sekitar 71 triliun yang ada sekarang belum, bahkan cuma sampai Juni aja cukupnya gitu. Gini. Kami sudah sampaikan bahwa dengan 71 triliun itu mekanismenya dari Januari sampai April kami melayani 3 juta penerima manfaat di 937 SPPG. Nanti dari April sampai Agustus naik menjadi 6 juta penerima manfaat. Nambah lagi. Nambah di 2000 SPPG. Nah, dari Agustus akhir ke Desember itu kami melayani 15 sampai 17,5 juta penerima manfaat di 5.000 SPPG. Jadi dengan 71 triliun untuk 2025 itu nanti puncaknya di antara 15 sampai 17,5 juta penerima manfaat. Kalau nanti sudah running secara keseluruhan 82,9 juta, memang kami akan membutuhkan dana antara 370 sampai 400 triliun. Oke. Sumber dananya dari mana sih Pak? Iya, sementara ini dari APBN. Ini kan sebuah mimpi besar ya Pak. Iya. Tapi pertanyaanku apakah ini tidak terlalu ambisius? Untuk tujuan besar menyelamatkan generasi emas, menurut saya ini masuk di akal. Dan jangan lupa bahwa ketika program ini berjalan, yang diuntungkan adalah pertanian, perekonomian lokal, penyerapan. Karena seperti saya sudah katakan tadi, satu SPPG itu akan menerima antara 8 sampai 10 miliar per tahun, ya untuk mengelola seluruh bahan baku dan sebagainya. Dan 85%-nya untuk beli bahan baku lokal. Dan 85% bahan baku itu 95%-nya kan produk pertanian. Jadi yang akan berkembang adalah pertanian. Ekonomi di sekitar. Ekonominya. Dan kemudian 10,5% untuk bayar ibu-ibu tadi yang masak. Yang tadinya tidak ada pekerjaan menjadi ada pekerjaan. Bahkan di Lampung itu ada 2 orang yang sudah bekerja yang kaum disabilitas. Jadi program ini juga mengakomodir semua kaum, semua kalangan. Oke. Adik-adik selamat makan Selamat ya. makan. Dadah. Dadah.
tadi kan Bapak sempat mention bahwa sekarang udah bergerak menyentuh ke 31 provinsi Ya. untuk capaiannya. Tapi untuk standarisasinya Pak, gimana untuk ngebenchmarking prosedur yang jelas untuk keseluruhan SPPG yang ada di 31 provinsi ini? Ya kan, karena ini kan SDM yang kami didik terpusat. Kemudian kami sebarkan ke seluruh SPPG di seluruh Indonesia. Dan setiap sore kita setiap jam 4, jam 5 evaluasi. Berbasis gambar-gambar yang kami terima. Seperti ini misalnya, ini sayurnya terlalu sedikit. Kami akan anjurkan tambah. Kemudian komposisinya kurang, nanti kami catat, tolong ya diperhatikan itu. Jadi setiap hari kami pasti evaluasi terkait itu, sehingga pelan-pelan kita akan mengarah ke standar komposisi gizi yang sama, kalori yang sama. Kami punya mekanisme setelah menyelenggarakan begini, kami dapat laporan dari mana-mana, kemudian kami evaluasi, ini laporannya tolong dicek. Seperti misalnya waktu hari pertama ada anak yang tidak mau makan di Palembang. Kami cek penyebabnya apa, dan ternyata anak itu pada saat itu habis makan nasi goreng, sehingga dia kenyang tidak mau makan. Itu yang muncul di berita, anak tidak mau makan karena tidak berselera, padahal itu. Udah kenyang duluan Jadi, ternyata. semua laporan di media massa, di platform apa saja, kami cross check dan bersyukur kalau clear tempatnya di mana, sehingga kami pastikan itu kami telusuri dengan benar. Pak, mungkin ini juga jadi pertanyaan masyarakat yang ngelihat, wah ini mungkin jadi potensi ya untuk para pengusaha-pengusaha makanan, catering ataupun rumahan yang mau mencoba untuk menjadi mitranya Badan Gizi Nasional, bikin SPPG nih kayak gini nih, nyediain kayak yang ada di tempat kita sekarang. Caranya gimana Pak? Sangat terbuka dan silakan berkunjung ke website bgn.go.id dan di situ ada mitra.bgn.go.id. Karena pendaftaran sekarang terpusat melalui website. Hanya di website? Hanya di website. Jadi kalau ada yang menawarkan oknum-oknum, apalagi menawarkan bayaran gitu, untuk titik, untuk jadi kerjasama harus bayar sekian, itu pasti bukan Badan Gizi Nasional. Oh, Pak, pertanyaan selanjutnya ini kan tadi ke semua tempat SPPG, tempat makan ini kan bisa sama? Memang disuplai semuanya dari BGN? Bukan. Kami waktu membuat pilot project dengan tempat seperti ini. Dan dari pengalaman sudah setahun, ini tetap baik, tetap bagus, dan higienis, mudah dibersihkan. Netizen bilang katanya kayak makan di penjara Pak bentuknya. Kalau yang militer biasa itu lebih lebar dan tidak ada tutup. Beda Betul Pak? Ya kan? Ini baru pertama kali gunakan dalam program ini. Dan sekarang alhamdulillah produk lokal sudah ada. Pak, mumpung kita lagi sama pengelolanya juga di sini Pak Dadang, saya mau tanya dong Pak, kalau tadi saya sempat tanya juga sama Prof Dadan, ketika ada food waste, ketika balik sampah-sampahnya itu dikemanakan? Nah, kalau di sini manajemen food waste-nya itu seperti apa Pak? Sampah-sampah yang kita kelola, kita ada manajemen sendiri, Ibu. Di mana tiap minggu kita ada sampah center sebelah sana Ibu, yang tiap minggu ini kita angkut keluar. Nanti kami akan mendorong sampah-sampah organik itu diurai oleh black soldier flies, ya nanti itu akan menjadi bagian dari program juga ya Pak, berkelanjutan, sehingga karena black soldier flies itu salah satu serangga yang si imagonya tidak makan. Imago tuh induknya. Ibunya tidak makan ngambil makanan segala macam, tapi anak-anak ibunya meletakkan telur di sampah organik, kemudian anaknya akan menghabiskan sampah organik dalam waktu cepat, dan nanti bisa digunakan untuk makanan ternak, untuk minyak hewan, nabati, hewani dan lain-lain. Dan itu biasanya akan gemuk-gemuk justru dari sisa-sisa makanan begini. Iya, karena sayang secara Prof Dadan entomologis ya Pak iya, jadi ngelotok banget nih gitu. Itu akan menjadi bagian dari ekosistem, pelan-pelan lah. Pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selamat makan. Ya gua wortel. Kamu memang suka sayur ya? Tiap hari makan sayur? Bagus. Dengan badan tinggi, pinter, nanti main bolanya kuat 90 menit. Kalau makan begini. Sini Pak.
Hanung, Ya. ini adalah senam baru Oke. yang baru dirilis oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merilis 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satunya ini. Salah satunya olahraga dan yang keduanya makan bergizi. Makan bergizi. Assalamualaikum. Sebelum memulai makan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selamat makan. Selamat makan. Teman-teman sekalian dong kenalan sama yang ada di sebelah aku. Jadi ini namanya Prof. Dadan. Prof. Dadan ini adalah Kepala Badan Gizi Nasional. Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar? Belum dengar ya? Karena kebetulan emang badannya masih baru. Masih Agustus kemarin ya Pak, baru dibentuk ya gitu. Tapi yang penting tahu Pak dari Pak Prabowo. Dari Pak Prabowo. Nah, Pak Dadan ini memastikan program makan bergizi ini bisa tersalurkan, bisa tereksekusi dengan baik ya Pak ya. Amin. Itu. Bapak ada pesan nggak buat adik-adik yang ada di sini nih? Ya semoga semakin semangat belajarnya dan terbiasa makan dengan gizi seimbang. Ya ada karbonya, ada seratnya, ada proteinnya, ada buahnya, ada susunya. Jadi bukan lagi Indonesian way di mana makan nasi, makan bala-bala, makan mie, makan bihun, makan kerupuk. Itu Indonesian way. Enak ya, tapi itu satu jenis karbohidrat. Kalau ini kan ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada seratnya. Lengkap. Tapi penasaran deh, ABG umur segini pada diet-dietan nggak sih? Enggak kan? Nggak ada diet ya? Makan dengan seimbang dan olahraga. Oh bener. Bagus. Tadi kita udah begitu-begitu di depan kan Pak? Untuk biar sehat. Semangat ya semuanya adik-adik. Silakan sahabat makan lagi. Oke, silakan makan. Oh iya Pak. Di bawah. Absennya penuh ya. Oh. Oh, kamu nih olahraganya kenceng kayaknya ya. Fitness Oh ya kamu? iya. Fitness? Nih, keren banget. Ini idaman ini. Badannya. Kamu kalau pakai seragam sekolah kesusahan nggak kalau pagi? Enggak. Kayak Hebat. kan ini aja ya. Oh iya. Bagus banget badannya. Iya. Keren. Ini kayaknya mau jadi taruna nih. Ya. Iya ya. Ya. Belajar untuk jadi taruna ya. Amin. Kelihatan. Nge-gymnya kayak sehari berapa kali? 5. Seminggu 5 kali? Oh, keker banget. Keren. Jadi makanan ini bagus dong buat badan. Bagus ya? Bagus. Dia tahu dia kalau udah ke gym gini pola makannya udah bagus. Iya benar. Semangat. Oke. Makan. Ini adik-adik tahu kan ini programnya siapa? Programnya siapa? 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 Pak Prabowo. Berterima kasih dulu bersama-sama kepada Presiden Pak Prabowo ya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Pak Prabowo. Di palet proyek kami masukkan Bu. Oh gitu. Guru itu dapat makan karena supaya bisa makan bersama-sama. Iya. Kebersamaan. Menemani aja. Iya. Tapi guru bawa dari rumah. Ya, Makan sendiri. karena Beda, dalam hitungan gitu. kami Iya. guru masuk. Oh. Iya, gitu. Tuh Bu, ya. jangan lupa Bu. Duh, ya Allah. Mana lagi yang kok terus. Pak Prabowo setuju sekali. Iya. Jadi guru-guru harus dikasih makan. Oh, divisi juga ya Pak. Iya dong. Kan sama nasi Tinggi ada fakultas baru ini. Apa tuh, Bu? Karena ada departemen baru. Departemen ya. baru. Ah, Pasti benar. ada
apa itu dinas apa itu perikanan, itu kelautan, terus Ada pertama sekolah kali tinggi ya, ya. Undip mendirikan itu sekolah tingginya. Ini nanti juga perguruan tinggi secepatnya Sekolah tinggi gizi, mendirikan, Pak. Iya. Iya. Peluang untuk ini ya, anak-anak kuliah Hmm. tentang gizi. Benar-benar. Ada food court di tengah di sini. Oke. Biar misalkan Ya, boleh. mau dilihat apa Kita ini mau yang ngobrol di tenang sini ya, juga. gitu kan. Tadi kita ngomongin banyak sekali tentang program. Kita sudah mengunjungi beberapa lokasi di Solo ini untuk melihat penyelenggaraan kurang lebih 1 pekan lebih sehari ya Pak ya, untuk program makan bergizi gratis ini. Tapi mungkin di luaran sana masih banyak yang belum tahu sebetulnya siapakah seorang Pak Dadan. Saya dari awal ketemu saya manggilnya Prof Dadan, Prof Dadan. Tapi ternyata banyak kesalahan informasi Iya. di internet. Coba boleh dikonfirmasi Pak, Bapak Iya. itu siapa? Saya sebetulnya kan dosen IPB, ya kan. Anak-anak IPB pasti tahu nih. Iya, saya dosen di Departemen Proteksi Tanaman. Oke. Yaitu satu departemen di mana kalau kita melakukan budidaya tanaman, maka gangguan terbesar adalah dari hama dan penyakit. Nah, saya bagian yang bisa melindungi tanaman itu. Kalau boleh dikatakan, saya ini sudah dokter tanaman. Dokter Bukan tanaman. dokter manusia. Oke, Saya oke, ini Pak. belum guru besar. Belum guru besar? Belum. Kalaupun saya sudah guru besar, ketika saya diminta menjadi kepala badan gizi, itu jabatan guru besarnya harus ditanggalkan karena harus memilih antara jabatan struktural dengan jabatan fungsional. Tapi banyak banget yang manggil Bapak Prof Dadan, Prof Termasuk Dadan. Pak Presiden, kalau manggil saya sekarang masih tetap Prof Dadan. Saya bilang itu kehormatan doa untuk saya, mungkin suatu saat saya akan jadi profesor. Oh, berarti kalau dipanggil Prof Dadan, amin. Gitu Amin. ya Pak? Prof Dadan, amin. Saya gitu sudah ya, Pak? sampaikan di semua forum bahwa saya belum guru besar dan saya belum profesor. Tapi mungkin karena sudah kebiasaan jadi kayak sebutan aja. Udah sebutan aja Dan itu ya? kehormatan. Yang penting saya tidak menyebut saya guru besar. Oh. Ya, orang lain menyebut boleh. Boleh. Ngomongin soal Pak Presiden, mungkin juga banyak pihak yang bertanya-tanya. Kok bisa Pak Presiden ngasih kepercayaan untuk menjadi Kepala Badan Gizi Nasional yang merupakan program strategisnya kabinetnya Pak Presiden dan juga Mas Gibran di masa ini kepada Bapak gitu? Jadi ini yang bisa menjawab sebetulnya hanya satu orang. Namanya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami sih menduga-duga saja ya, karena waktu ada Pilpres itu saya adalah 1 dari 6 tim pakar yang menyusun visi misi, hanya 6 orang saja. Oke. Ya, jadi dan dari 1 dari 6 yang menyusun visi misi itu, saya adalah satu-satunya yang tidak pernah bolos kalau dipanggil. Sehingga saya sering disebut sebagai, ya Pak Dadan seperti seorang Kopassus karena setiap kali dipanggil hadir. Jadi selama proses Pilpres itu, yang nggak pernah bolos dari 6 itu hanya saya. Oh iya Itu Pak. yang pertama. Yang kedua, Absennya penuh ya? yang kedua, ketika diminta untuk melakukan uji coba atau piloting makan bergizi, saya yang berinisiatif 1 dari 6 itu yang melakukan dan meminta untuk diberi kepercayaan untuk membuat pilot project. Dan akhirnya kami buat pilot project itu di Warung Kiara Sukabumi, dan dari pilot project itu Bapak melihat inilah bentuk yang sebetulnya masuk dalam pemikiran beliau sepertinya, mekanismenya dan sebagainya. Dan alhamdulillah ketika tiba saatnya ini kita harus bentuk badan baru, dan ketika berpikir siapa yang bisa memimpin, beliau mungkin bertanya juga ke Menteri Perencanaan Pembangunan Pak Rahmat Pambudi, karena saya kan lama dengan beliau kan. Mungkin salah satu rekomendasinya dari beliau gitu. Dan ketika tiba-tiba ditanya, Anda sanggup nggak? Saya katakan, saya kalau ditunjuk, insya Allah saya lakukan, cuma itu saja. Dan nanti kalau nggak berani, biar orang lain yang berani yang memimpin, Bapak wakilnya. Jadi saya waktu itu sudah paham bahwa saya minimal jadi wakil lah. Tapi sehari kemudian bukan dikirim kepalanya ke saya, tapi malah saya dikirim wakilnya. Gitu ya, sama satu lagi absennya penuh. Absennya Gitu, penuh, absennya iya. penuh. Mungkin siapa tim ahli yang absennya paling penuh? Pak Dan Dadan. setiap kali diskusi kan Bapak ini senang sekali brainstorming. Heeh. Nah, setiap kali brainstorming kita selalu menyiapkan bahan-bahan yang menurut beliau masuk dalam pemikiran beliau. Karena terus terang Pak Presiden ini seperti AI, seperti artificial intelligence, hampir semuanya tahu. Tapi kami lengkapi dengan hal-hal yang mendetil, yang operasional, yang masuk akal.
Oke. Pak, tapi Pak Presiden tuh suka ngasih pesan kayak apa sih direct ke Bapak atau masih kayak suka kontak-kontakan direct gitu langsung ngasih arahan ke Bapak? Karena kan ini program yang Pak Presiden tuh concern sekali. Sehingga Pak Presiden selalu menitipkan, tolong perhatikan selalu orang kecil itu. Selalu merah putih di dada dan tidak boleh korupsi itu aja. Harus amanah ya Pak, udah dikasih kepercayaan. Pak, tadi aku sempat mention pas kita lagi di tempat SPPG terakhir bahwa banyak orang yang nggak tahu Bapak ini adalah seorang akademisi di bidang entomologi. Iya. Apakah Anda tahu apa itu entomologi? Saya aja baru tahu pas googling. Silakan dijelasin Pak. Iya, sebetulnya entomologi itu seseorang yang belajar tentang serangga. Jadi Bapak hidupnya setiap hari selalu sama serangga Iya, karena sebetulnya? makhluk tersukses di muka bumi adalah kelompok serangga. Hampir 70% kehidupan di dunia ini diisi oleh serangga. Dan dia yang paling sukses menguasai karena selalu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Saya sebetulnya bergabung di dalam tim Pak Prabowo ini karena sebagai seorang ahli pertanian, kemudian ada program food estate di Kementerian Pertahanan, jadi saya bergabung dari 2020 di Kementerian Pertahanan untuk food estate. Dan kemudian berkembang ketika Pilpres akhirnya menjadi tim pakar yang menyusun visi misi, dan tetap sampai saat itu sebenarnya kami ini ingin tetap implementasi keilmuan di bidang sendiri ya, karena begitu food estate dikembangkan, kendala yang paling utama akan muncul adalah serangan hama penyakit, jadi butuh seorang ahli di situ. Nah, kenapa program makan bergizi akhirnya masuk? Karena sebenarnya kami dulu di Warung Kiara itu sedang melakukan uji coba pemupukan. Karena perang Ukraina, pupuk jadi mahal, maka kami harus mulai berpikir menggunakan hanya sepertiga saja NPK. Dan kemudian diisi dengan PGPR namanya, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, atau pupuk bio, di mana di situ ada bakteri yang kita bisa lepas ke tanah, dan kemudian dia akan berkembang di tanah, membangun ekosistem di mana kandungan nutrisi di tanah, mineral yang tadinya tidak tersedia menjadi tersedia. Ketika program ini jalan, jadi akhirnya nyangkut gitu bersama. Karena untuk 3.000 penerima manfaat, setiap hari butuh 200 kg beras. Nah, di Warung Kiara itu berasnya langsung dari lahan yang kami uji coba itu. Jadi itu suatu bagian ekosistem yang kami kembangkan. Jadi sekarang lahan yang tadinya tidak pernah produktif hampir 3 musim, dan padahal itu lahan subur, akhirnya sekarang produktif. Karena bisa kami olah dengan menanam berjenjang sehingga setiap bulan panen, dan hasilnya bisa masuk ke dalam satuan pelayanan pemenuhan gizi. Nah, kemudian untuk hal makan bergizi ini, saya mendapat background ketika kuliah di Jerman. Jadi kami kan di Jerman itu sistem pendidikannya diplom, atau kalau boleh dikatakan di sini S1 langsung doktor. Nah, kami disetarakan dengan lulusan Jerman, tapi harus mengambil 3 mata kuliah untuk persamaan. Dan salah satu yang kami ambil adalah biokimia. Nah, dengan biokimia itulah kami mulai paham terkait dengan seperti makan bergizi dan lain-lain, karena semua dasar gizi ini ada di biokimia. Tapi yang jelas juga ketika program ini berjalan, ternyata 95% bahan yang digunakan untuk makan bergizi adalah produk pertanian. Jadi sebetulnya relevan juga. Sangat relevan. Seorang kepala badan gizi ahli pertanian. Karena yang dikembangkan dari program ini akhirnya dunia pertanian. Benar. Ini pertanyaan poin terakhir untuk Bapak. Bapak mendapatkan amanah besar untuk menjalankan sebuah badan baru yang sengaja dibangun, memang Bapak menjadi kepala pertamanya, dan semuanya lagi ditata dari mulai pendanaan gitu ya Pak, penyerapan tenaga kerja di masing-masing SPPG, mencari mitra, lalu juga mengubah mindset masyarakat tentang program makan bergizi gratis ini. Itu kan PR yang tidak akan terjadi dalam waktu 1 malam saja gitu. PR Bapak panjang banget, masih besar sekali. Kira-kira untuk kedepannya, apalagi mencapai 82 juta target masyarakat bisa terkejar dari goals program ini gitu untuk 5 tahun ke depan. Apa kira-kira yang akan Bapak lakukan? Kita sedang mengejar target bagaimana agar program ini bisa berjalan merata ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah dari 190 SPPG yang tanggal 6 di 26 provinsi, hari ini sudah di 220 di 31 provinsi. Dan kami targetkan 937 sampai April.
Ya, pelan-pelan, dan dengan adanya penyebaran yang mulai merata, nanti masyarakat di sekitar-sekitar daerah itu akan melihat pola pelaksanaan makan bergizi ini di daerah masing-masing dengan mekanisme masing-masing, dan dengan adanya penyebaran seperti itu akan mempermudah pertumbuhan pelaksanaan program ini, karena yang susah sebenarnya yang memulai. Semangat Pak, walaupun Butuh energi. pekerjaan rumahnya Karena luar biasa. begitu launching, perhatian masyarakat Langsung. penuh, Spotlight-nya di media situ pun ya. terus menerus. Jadi akhirnya setiap hari kami memantau apa yang dinilai oleh masyarakat itu dan dijadikan bahan evaluasi setiap sore. Setiap sore. Di seluruh Oke, Indonesia. di jam 4 sore itu tadi yang Jam Zoom 4 itu sampai ya Pak? sampai malam. Sampai biasanya. malam ya. Untuk evaluasi apa kekurangan-kekurangannya, apa yang harus diperbaiki. Iyalah 31 provinsi kebayang nggak sih, dan itu daily gitu Iya, ya. Pak, aku lupa ada satu pertanyaan. Kemarin Jepang itu kan sempat menawarkan ya untuk ngasih percontohan, karena mereka udah 100 tahun ya Pak ya menjalankan semacam program si makan bergizi gratis. Progresnya udah sampai mana Pak? Kami sebetulnya sudah melakukan komunikasi dengan Jepang sebelum program ini di-launching, dan bahkan ada tim kami yang sudah dilatih selama 2 minggu di Jepang. Ya, saat itu sebetulnya saya yang harusnya berangkat, tapi kemudian saya diangkat oleh Pak Jokowi menjadi Kepala Badan Gizi, akhirnya saya tidak jadi berangkat, tapi teman yang berangkat, dan pelatihan sudah terjadi di sana. Kami melihat mekanisme di Jepang, kalau kita konsisten melakukan kegiatan ini, kita sebenarnya hampir mirip dengan apa yang dilakukan Jepang. Di desa-desa itu akhirnya ekosistemnya terbentuk, sehingga petani-petani di Jepang makmur karena program makan bergizi. Karena dari potensi lokal diserap oleh satuan pelayanan ala Jepang, sehingga captive market untuk para petani. Dan itu kita harapkan terjadi di Indonesia. Jadi pola Jepang ini memang menjadi inspirasi kita juga. Selain dari India, dari Amerika, dari Jerman. Karena sesama Asia kali Pak ya, secara culture mungkin kita masih cukup dekat, makan yang nasi sama juga gitu. Dan ya, mereka memang menawarkan technical assistant, pelatihan-pelatihan. Dan saya kira siapapun terbuka untuk bergabung dalam program untuk kemajuan dan kemaslahatan lah, tidak ada masalah. Iya betul. Good luck for everything ya Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku hari ini udah diizinin untuk ikut Bapak kelilingan, ngegangguin agendanya Bapak, kita seharian. Terima kasih. Dari tadi Bapak bilang semua sorotan lagi ada ke BGN, dan semoga semua yang Bapak jalankan pelaksanaannya semua lancar-lancar Pak. Programnya juga berjalan dengan mulus. Terima kasih banyak. Saya terima kasih kepada Sama-sama. media, terutama Mbak Hanum, Terima SCTP. kasih Bapak, thank you. Kami sangat terbantu dengan keterlibatan media, semua masyarakat memantau program kita, karena dengan itu kita melakukan pengawasan bersama dan kita jadikan pijakan untuk perbaikan. Benar banget. Pak, by the way dari tadi nih jajanan manggil-manggil sih Pak. Kita minum dulu. Kita sambilan jajan dan minum. Terima kasih banyak. Kalau gitu saya Aziza Hanum, sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Bye-bye.